Ketika kelopak mata terpejam untuk dunia, ia terbuka untuk sesuatu yang lebih megah, lebih menakutkan, dan lebih nyata dari apapun yang pernah kau lihat. Dalam Al-Quran, disebutkan secara tegas bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Ini adalah hukum universal yang tak terelakkan. Sebuah ketetapan yang berlaku bagi raja maupun rakyat jelata, bagi yang kuat maupun yang lemah. Ketika momen yang telah ditetapkan itu tiba, pandangan mata fisik akan terkunci, hembusan napas akan berhenti, dan ruh akan berpisah meninggalkan jasad kasarnya. Namun apa yang sesungguhnya terjadi setelah detik-detik perpisahan itu? Kemana ruh itu pergi setelah terlepas dari ikatan materi duniawi dan melangkah ke dimensi yang tak terjangkau oleh indera manusia? Setelah kematian, jiwa tidak sekadar menghilang ke dalam ketiadaan atau tidur dalam kegelapan abadi. Sebaliknya, ia memulai perjalanan agung naik menembus 7 lapisan langit, sebuah audisi spiritual di mana ia menyingkap rahasia-rahasia alam semesta yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Di setiap tingkatan langit, ia menyaksikan dunia dan alam yang berbeda, penuh dengan keajaiban ciptaan Tuhan yang membentang dari atom terkecil hingga galaksi raksasa. Pada akhirnya, jiwa mencapai hadirat Allah sebelum kemudian dikirim ke alam penantian yang tersembunyi bernama barzah. Di sana, kehidupan berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Mereka makan, minum, berbicara, dan menunggu hari kebangkitan. Alam barzah bukanlah dunia ini dan bukan pula akhirat yang abadi, melainkan sebuah dimensi perantara, sebuah dinding pemisah, atau barrier antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, tempat misterius dengan hukum-hukum fisika dan spiritualnya sendiri yang terasa jauh lebih nyata, tajam, dan intens daripada dunia fana yang kita tinggali saat ini. Hingga abad ke-19, pemahaman manusia tentang kosmos sangat terbatas. Orang-orang percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang dianggap mengelilingi bumi yang diam. Hanya ada satu sistem referensi tunggal, bumi. Pandangan ini membatasi persepsi manusia tentang keagungan penciptaan. Namun, jauh sebelum sains modern berkembang dan teleskop Hubble diluncurkan, Al-Quran telah mewahyukan adanya 7 langit yang mengisyaratkan 7 sistem atau lapisan kosmik yang berbeda, secara radikal menantang pandangan kuno tersebut. Baru pada tahun 1838, sebuah lompatan besar dalam astronomi terjadi. Terbukti secara ilmiah bahwa bumilah yang bergerak mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Untuk pertama kalinya, kebenaran ilmiah ini muncul ke permukaan. Seiring berjalannya waktu dan teknologi teleskop semakin canggih, para ilmuwan menemukan lebih banyak fakta mengejutkan. Mereka mengumumkan bahwa alam semesta memiliki struktur yang berlapis-lapis, mulai dari atmosfer bumi, tata surya, hingga gugusan galaksi yang membentuk jaringan kosmik raksasa. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Dia menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Sebuah deskripsi yang melampaui pengetahuan manusia pada zamannya dan menjadi bukti otentisitas wahyu ilahi. Sekarang, mari kita beralih ke momen paling krusial bagi setiap individu, kematian. Segera, ruh akan memulai perjalanannya menembus lapisan-lapisan langit tersebut. Tetapi sebelum itu, ia harus menghadapi pertemuan pertamanya dengan malaikat maut dan proses pelepasan dari penjara tubuh. Bagi orang beriman yang telah mempersiapkan bekal amal saleh dan menjaga hatinya dari noda dosa, momen sakaratul maut ini menjadi saat yang penuh kedamaian. Meski secara fisik mungkin terlihat berat, malaikat maut tidak datang sebagai sosok pencabut nyawa yang menakutkan, melainkan menampakkan diri kepada orang beriman dalam wujud yang indah, bercahaya, dan menenangkan.
Mereka dengan lembut menarik ruh dari tubuh, sehalus menarik rambut dari adonan tepung yang lembut tanpa merusaknya, dan berkata dengan suara lembut yang menembus relung jiwa. Wahai ruh yang suci, keluarlah dengan kabar gembira tentang rahmat, ampunan, dan keindahan Allah, serta kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Malaikat-malaikat dengan wajah bersinar terang laksana matahari membawa serta kain sutra halus dan aroma wewangian dari surga yang belum pernah tercium oleh hidung manusia, mengelilingi ruh tersebut sejauh mata memandang. Keindahan prosesi ini begitu mempona hingga dikatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam ketika diizinkan melihat malaikat-malaikat pencabut nyawa orang beriman ini merasa sangat kagum dengan keanggunan mereka. Dunia fana kini benar-benar ditinggalkan. Bagi ruh, ini adalah awal dari keabadian dan momen pertemuan yang dirindukan dengan Allah, Sang Kekasih sejati. Sebaliknya, bagi mereka yang semasa hidupnya mengabaikan Allah dan perintahnya, keadaannya berubah menjadi teror yang nyata dan mencekam. Malaikat yang datang berwajah gelap, garang dan keras mengelilingi mereka dengan membawa kain kafan kasar dari api neraka yang memancarkan hawa panas. Malaikat maut menyeru dengan suara yang menggetarkan jiwa. Wahai ruh yang jahat dan kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan hukuman Tuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa proses tercabutnya ruh seperti ini ibarat menarik duri kawat yang tajam dan bercabang dari kapas yang basah. Setiap bagian tubuh terasa sakit karena ruh ditarik paksa dari setiap urat dan saraf, penuh penderitaan yang tak tertahankan saat nyawa dipaksa keluar. Perpisahan ini terasa sangat lama dan menyiksa, namun sayangnya, itu hanyalah permulaan dari siksaan panjang yang menanti di alam yang lebih kekal. Pada detik terakhir itu, mata fisik tertutup untuk dunia materi ini, tetapi mata batin dan pandangan ke dunia goib terbuka lebar. Selubung dimensi tersingkap, tubuh terbaring diam tak bergerak, tetapi ruh mulai melihat kebenaran mutlak yang tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup. Ia menyadari dengan penyesalan yang terlambat atau kebahagiaan yang membuncah bahwa segala harta, jabatan, dan kesenangan yang mati-matian dikejar di dunia ternyata hanya sementara dan kini tak berguna. Yang tersisa dan setia menemani hanyalah iman, amal soleh, dan ikatan spiritual dengan Allah. Sementara tubuh terbaring tak bernyawa, dikelilingi keluarga yang menangis, ruh sudah ditarik ke dimensi gaib. Ia melihat tubuhnya sendiri sedang dimandikan, dikafani, dan disiapkan untuk pemakaman. Ia ingin berteriak memberi pesan, ingin berbicara, tetapi suaranya tidak terdengar oleh telinga fisik. Ia tidak dapat menyentuh orang-orang yang dicintainya. Ia ada di sana, menyaksikan semuanya, tetapi berada dalam dimensi frekuensi yang berbeda. Setelah benar-benar meninggalkan tubuh, dalam fase kebangkitan pertamanya, ruh menemukan dirinya melayang di tengah lautan cahaya biru yang luas. Atmosfer bumi mengelilinginya seperti kubah kristal raksasa yang melindungi kehidupan di bawahnya. Saat melewati langit dunia ini, ia melihat kembali ke bumi dan menyaksikan kebijaksanaan agung Tuhannya dalam menciptakan tempat tinggal manusia yang seimbang dan terlindungi. Langit pertama. Di tingkat ini, malaikat penjaga memberi kabar gembira pertama. Kabar gembira, wahai hati yang suci. Di dunia, setiap salat yang kau dirikan dengan khusyuk telah membuka gerbang langit ini untukmu. Doa-doamu dahulu melewati lapisan-lapisan ini dan naik ke atas. Sekarang kau sendiri yang menelusuri jejak doa-doamu itu. Ruh menatap atmosfer yang megah, dan dari ketinggian itu, langit dunia tampak berkilauan seperti permata yang menghiasi kegelapan.
Ia menyadari betapa dekatnya Allah selama ini, mendengar setiap bisikan doa yang ia panjatkan di atas sajadah. Dari hatinya yang terdalam ia berkata, "Tuhanku, betapa indahnya Engkau ciptakan ini." Langit kedua. Perjalanan berlanjut melampaui batas atmosfer. Ketika ruh melangkah keluar menuju keheningan luar angkasa yang dalam dan sunyi, ia pertama kali disapa oleh cahaya damai bulan dan kemudian teriknya matahari. Seolah-olah seluruh tata surya berbicara kepada ruh, "Majulah, wahai ruh yang diberkati, jangan berhenti di sini. Dunia yang jauh lebih besar dan agung sedang menantimu. Karunia Tuhanmu sangat banyak." Ia melihat planet-planet beredar dalam orbitnya dengan kepatuhan mutlak pada hukum Tuhan, sebuah tasbih kosmik tanpa suara. Langit ketiga, rahasia ruang galaksi terdekat. Setelah meninggalkan batasan tata surya, ruh melangkah ke ruang antar bintang atau interstellar, kewasongan luas di antara bintang-bintang yang penuh misteri. Di sini, angin kosmik bertiup kencang, membawa aliran partikel dari bintang-bintang layaknya napas raksasa yang bergerak melalui alam semesta. Sebuah bintang kerdil merah berjarak 4,2 tahun cahaya atau Proxima Centauri membuatnya takjub. Setiap titik cahaya yang dulu hanya dilihat sebagai bintang kecil, kini tampak sebagai matahari raksasa dengan sistemnya sendiri. Dan di sekelilingnya, mungkin terdapat dunia-dunia lain yang tak terhitung jumlahnya. Ruh melihatnya dengan penuh kekaguman akan ciptaan Allah yang tak terbatas. Langit keempat. Ruh kemudian mulai melihat galaksi Bima Sakti, Milky Way, dalam bentuk aslinya yang utuh. 100 miliar bintang berputar dalam lengan spiral yang indah, laksana mahakarya kaligrafi ilahi yang tertulis di atas kanvas hitam alam semesta dengan tinta cahaya. Di pusatnya yang misterius berdiri lubang hitam supermasif atau supermassive black hole, pusat gravitasi yang menahan tarian miliaran bintang. Malaikat penjaga galaksi membentangkan sayap cahayanya yang luas dan berkata, "Selamat datang di spiral agung ini. Sekarang kau melihat seluruh galaksi. Ketahuilah bahwa setiap bintang adalah satu kata dari firman Allah, dan setiap nebula adalah bayangan dari seni penciptaannya." Ledakan penciptaan terlihat saat matahari-matahari baru terbentuk, nebula. Saat ruh mendekati batas Bima Sakti, ia melihat grup lokal galaksi, di mana Andromeda bersinar 2,5 juta tahun cahaya jauhnya, seperti saudara kembar yang agung, menanti pertemuan kosmik di masa depan. Langit kelima, alam galaksi. Di gerbang langit kelima, ruh tiba-tiba terhenti oleh pemandangan yang lebih dahsyat. Di depannya terbuka panorama di luar imajinasi liar manusia. Puluhan galaksi, bukan lagi bintang, berputar seperti roda-roda cahaya raksasa di angkasa. Di pusat masing-masing, lubang hitam masif berdiri sebagai saksi kekuasaan mutlak Allah. Saat ruh naik lebih tinggi, ia menyaksikan siklus kelahiran dan kematian miliaran bintang dalam skala waktu kosmik, sebuah pertunjukan daur ulang materi yang diatur oleh Sang Maha Pencipta. Langit keenam. Pada tahap ini, ruh telah melampaui batas kemampuan nalar pikiran manusia. Di depannya terbentang struktur maharaksasa yang menahan ribuan galaksi. Ini adalah gugus supergalaksi atau superclusters, blok bangunan terbesar alam semesta yang membentuk jaring kosmik. Struktur ini menyerupai jaringan saraf otak raksasa yang membentang di kegelapan. Ruh melihat jaring-jaring cahaya ini dan menyadari bahwa semua kebesaran yang tak terbayangkan ini dibuat dengan keteraturan yang presisi dan hikmah yang sempurna. Tidak ada yang sia-sia atau kebetulan. Langit ketujuh. Akhirnya, ruh mencapai ujung tepi alam semesta yang diketahui observable universe. Di sini, latar belakang gelombang mikrokosmik atau cosmic microwave background yang merupakan cahaya pertama penciptaan masih bergema sebagai saksi bisu awal mula segala sesuatu.
Ini adalah jejak terakhir dari peristiwa Big Bang yang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Di sini, waktu dan ruang fisik mulai kehilangan maknanya. Di sini, ruh melewati batas alam semesta materi dan memasuki alam gaib yang sesungguhnya. Saat mendekat kepada Allah, ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa seluruh alam semesta fisik dengan miliaran galaksi dan triliunan bintangnya sebenarnya sangat kecil, bagaikan sebutir debu di padang pasir, atau satu titik kecil di hadapan kehadiran suci ini. 18.000 alam diciptakan dan semuanya berada di bawah kekuasaan mutlak Allah. Sebelum manifestasi cahaya Allah, ruh merasa benar-benar luluh, egonya hancur, tidak ada lagi rasa aku, yang ada hanya kesadaran akan Dia. Kemudian terdengar seruan ilahi yang lembut namun agung. Wahai hambaku, kau mendirikan solat untukku di dunia dan aku menyiapkan tempat untukmu di surga. Kau mengharapkan rahmatku dan hari ini aku mengangkatmu ke rahmatku yang tertinggi. Selamat datang. Dengan kata-kata ini, ruh menjadi penuh cahaya. Dan pada saat itu, ia memahami bahwa seluruh perjalanan kosmik ini adalah makna sejati dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kembali ke bumi dan alam kubur. Setelah ruh mencapai puncak pertemuan spiritual dengan Allah, atas perintahnya, ia dikirim kembali ke bumi untuk menjalani fase berikutnya. Saat itu, di dunia fisik, tubuhnya mungkin sedang dimandikan, dibungkus kain kafan, dan disiapkan untuk pemakaman oleh orang-orang hidup. Jika orang tersebut Muslim, tubuhnya dimandikan sesuai syariat. Menurut hadis sahih, ruh masih memiliki koneksi rasa dengan jasadnya. Ia merasakan jika air mandinya terlalu dingin atau panas, merasakan setiap tekanan sentuhan, setiap gerakan membalikkan tubuh, bahkan kekasaran tangan yang memandikan. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas memerintahkan agar jenazah dimandikan dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Karena mayat pun merasakan sakit layaknya orang hidup. Jika tidak, ruh akan merasakan sakit yang nyata dan keluhan yang tak terdengar. Setelah dimandikan, ruh menunggu pelaksanaan sholat jenazah. Beberapa riwayat bahkan mengatakan ia menyaksikan barisan orang-orang yang mensalatkannya, merasa terhibur dengan doa-doa tulus mereka. Setelah sholat, prosesi pemakaman dimulai. Ketika tubuh diletakkan di dalam liang lahat yang sempit dan tanah mulai dilemparkan menutupinya, datanglah momen genting yang akan dihadapi setiap manusia tanpa terkecuali baik ia beriman atau tidak. Kuburan yang bagi orang hidup tampak sunyi, gelap dan mati, bagi penghuninya berubah menjadi tempat interogasi yang hidup dan menedangkan. Munkar dan Nakir, dua malaikat penjaga kubur mendekat. Penampilan mereka digambarkan sangat menakutkan dan asing, dengan mata yang menyala dan suara bagaikan guntur, tidak menyerupai makhluk apapun yang pernah dilihat. Mereka mendudukan ruh dan mengajukan 3 pertanyaan kunci. Pertanyaan ini terdengar sederhana di telinga, tetapi di alam kubur, lidah tidak bisa berbohong dan memori otak tidak berguna. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini adalah ujian hakikat diri, bukan ujian hafalan. Meskipun semua orang di dunia tahu kata-kata Allah, Islam, Muhammad, di sini hanya hati yang beriman dan terbiasa tunduk yang mampu menggerakkan lisan untuk menjawab. Bagi orang beriman, hati mereka yang dipenuhi cahaya iman memberikan jawaban yang mantap dan benar. Jika berhasil menjawab,
Kuburan meluas sejauh mata memandang, sejauh 70 hasta atau lebih. Sebuah jendela ke surga dibuka, mengalirkan angin kedamaian dan aroma wewangian rahmat yang menidurkan. Malaikat berkata dengan lembut, "Istirahatlah dengan tenang sampai hari kiamat tiba, layaknya tidurnya pengantin baru yang tidak ingin dibangunkan kecuali oleh kekasihnya." Bagi yang tidak bisa menjawab, kegugupan melanda, lisan terasa kaku, dan mereka hanya bisa berkata terbata-bata. Saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, tapi saya tidak tahu. Kuburan kemudian menjadi tempat penyiksaan. Dinding-dinding tanah menyempit, menghimpit tubuh hingga tulang-tulang rusuk saling bersilangan. Jendela ke api jahanam dibuka, mengalirkan hawa panas, asap beracun, dan keputusasaan. Hukuman dimulai, dan waktu di sana terasa melar seperti rantai besi tanpa ujung. Setiap detiknya adalah penderitaan. Ujian kubur adalah ujian eksistensi yang paling pasti. Setiap manusia akan menghadapinya tanpa terkecuali. Nabi SAW menggambarkan dengan detail mengerikan bagaimana kuburan menjepit dan menekan hingga tulang rusuk terkunci bersamaan, menandai dimulainya siksaan yang tak tertahankan. Kehidupan di alam barzah, dimensi penantian. Orang-orang di barzah juga memiliki jenis kehidupan mereka sendiri yang kompleks. Mereka merasakan sukacita, sakit, kenyamanan, dan kebahagiaan, namun dalam spektrum yang tidak bisa dijangkau indera manusia biasa. Kita mempelajari realitas ini hanya dari Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberi pengetahuan tentang kebenaran ilahi. Dari hadis kita memahami bahwa ruh-ruh orang beriman di barzah tidaklah terisolasi dalam kesepian. Mereka bertemu dan saling mengunjungi satu sama lain, bertukar kabar tentang kerabat yang masih hidup atau yang baru saja meninggal. Diriwayatkan juga bahwa orang mati menerima kabar tentang kondisi orang yang masih hidup. Dan mereka melihat serta mengenali mereka yang mengunjungi kuburan mereka. Mereka bahkan tahu secara spesifik siapa yang mengirim doa dan hadiah spiritual untuk mereka. Ruh orang beriman berada dalam nikmat dan bebas bergerak, tetapi ruh orang kafir dan juga ruh orang beriman yang berdosa sibuk dengan hukuman dan penyesalan. Menjawab pertanyaan tentang seperti apa kehidupan di barzah, ulama besar Syah Waliullah Ad-Dahlawi menjelaskan bahwa di alam ini, ruh berada dalam tingkatan yang tak terhitung jumlahnya, tapi utamanya dapat dikelompokkan menjadi 4. Mereka yang dalam keadaan terjaga, mereka sadar sepenuhnya dan diberi pahala atau dihukum secara langsung sesuai amal mereka. Mereka yang dalam keadaan seperti tidur alami, yang dihibur dengan mimpi-mimpi indah yang melupakan waktu, atau dihukum melalui mimpi buruk yang terasa nyata dan menyiksa. Panas sekali di sini. Mereka yang sisi hewani dan malaikatnya lemah, berada dalam keadaan hampa atau kebingungan. Ruh-ruh bajik dan mulia yang bergaul dengan malaikat dan menjalani kehidupan syurgawi sebelum kiamat tiba. Secara lebih spesifik, lokasi dan keadaan ruh berbeda-beda. Ruh para nabi menempati kedudukan tertinggi. Mereka meninggalkan tubuh dan mengambil wujud tubuh cahaya mereka dengan aroma kesturi. Dan mereka berada di surga, makan, minum, menikmati kenikmatan surgawi, serta pada malam hari beristirahat di dalam lentera-lentera cahaya yang tergantung di bawah arsy Allah. Ruh para syuhada. Mereka hidup bebas, berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang terbang bebas di taman-taman surga, memakan buah-buahannya dan meminum dari sungai-sungainya, lalu beristirahat di lentera-lentera arsy. Mereka menikmati kebebasan mutlak sebagai balasan atas pengorbanan darah mereka.
Ruh mukmin yang taat berada di halaman atau sekitar taman surga. Mereka tidak masuk sedalam para syuhada, namun tetap menikmati pemandangan dan aroma surga yang menenangkan. Ruh mukmin yang berdosa tertahan di antara langit dan bumi atau melayang di udara dalam penantian yang cemas, mengharapkan syafaat atau doa pengampunan. Ruh orang kafir terpasung di Sijin, tempat penjara di lapisan bumi terbawah, sering digambarkan berada dalam wujud burung hitam yang menderita di tempat yang sempit dan gelap. Uniknya, meskipun berada di lokasi-lokasi tersebut, mereka masih memiliki hubungan dengan tubuh fisik mereka di bumi, ibarat matahari yang berada di langit tetapi cahaya dan panasnya terasa di bumi. Ruh tetap terhubung ke tubuh mereka di kuburan melalui tautan spiritual seperti kabel tak terlihat, sementara kesadaran mereka pergi ke barzah yang berfungsi seperti stasiun transit raksasa. Di dalam kubur, ruh menghadapi refleksi dan pembukaan yang berbeda. Amal perbuatan mereka saat di dunia, seperti sholat, puasa, sedekah, atau kejahatan, mengambil wujud fisik. Amal baik seperti sholat, Quran, pelayanan di jalan Allah, dan tasbih akan menjelma menjadi sosok teman yang tampan dan wangi yang menemani dalam kesepian, memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Sementara amal buruk akan menjadi sosok yang mengerikan dengan wajah buruk dan bau busuk yang membuat penghuni kubur berharap sosok itu tidak pernah datang dan menjauh sejauh-jauhnya. Hubungan antara orang hidup dan orang mati. Berapa lama mereka akan tetap di barzah setelah kiamat, hanya Allah yang tahu. Ruh di barzah memiliki kemampuan mendengar kita, tetapi kita terhalang untuk mendengar mereka. Jika Allah menghendaki, mereka mungkin juga mendengar percakapan yang terjadi di sekitar kubur mereka. Beberapa aulia atau wali Allah telah diberi kasyaf atau penyingkapan untuk melihat kondisi kuburan. Nabi sendiri pernah berdiri di dekat sumur tempat tubuh orang-orang kafir Badar dilemparkan dan berkata, "Apakah kalian telah melihat apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar?" Di antara ruh yang tinggi dan mulia, ada yang memiliki keistimewaan untuk bertemu dengan ruh barzah lainnya. Tokoh sufi besar Muhyiddin Ibn Arabi menulis bahwa ia sering bertemu dengan ruh-ruh mulia. Imam Suyuti bahkan berkata ia bertemu Nabi SAW dalam penglihatan terjaga, yakaza, sebanyak 70 kali. Ahmad Rifai juga menceritakan kehormatan bertemu ruh Nabi. Diriwayatkan bahwa Imam Bukhari setelah berwudu dan sholat akan menyajikan hadis-hadis yang beliau kumpulkan kepada Rasulullah SAW dalam keadaan muraqabah, meditasi spiritual untuk mengonfirmasi kebenarannya. Pertemuan melalui mimpi tentu saja lebih umum dan sangat mungkin terjadi. Namun, perlu diingat bahwa ruh jahat tidak bisa bergabung dalam pertemuan suci seperti itu. Mereka seolah-olah dirantai sampai hari kiamat sehingga tidak bisa kembali berinteraksi dengan dunia. Itulah sebabnya, dalam sesi pemanggilan arwah, jelangkung atau seans, yang muncul dan berbicara bukanlah ruh orang mati, melainkan jin atau syaitan yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Ruh jahat tidak bisa datang karena terikat siksa, dan ruh baik terlalu mulia untuk datang kepada orang-orang yang melakukan ritual semacam itu. Hadis menyerukan umat Muhammad untuk berhati-hati dan sangat hormat terhadap kuburan dan penghuninya. Bahkan para psikologi modern mulai menerima gagasan bahwa ada energi atau kesadaran yang tetap terhubung dengan sisa-sisa fisik. Itulah sebabnya setiap tindakan tidak hormat terhadap kuburan, seperti menghancurkannya, membangun bangunan di atasnya, atau melakukan maksiat di sana, akan mengganggu dan menyakiti ruh yang masih terhubung dengan tubuhnya. Banyak kejadian aneh mengonfirmasi hal ini. Sebagai contoh nyata, di Ankara, sebuah kuburan tua yang terletak di tengah kota tidak bisa dipindahkan oleh buldoser proyek pembangunan jalan.
Banyak saksi mata melihat mesin-mesin berat itu tiba-tiba macet, rusak, dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan setiap kali mencoba menggali makam tersebut. Bahkan penulis barat telah banyak membahas fenomena serupa. Beberapa filsuf dan mistikus berpendapat hanya ruh yang dihukum. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa karena tubuh dan ruh adalah satu kesatuan dalam beramal, mereka juga akan menghadapi konsekuensi bersama. Hubungan ruh dan tubuh ibarat orang buta dan orang lumpuh yang bekerja sama mencuri buah di kebun. Orang buta mengendong si lumpuh, dan si lumpuh mengarahkan jalan. Keduanya bersalah, dan keduanya menikmati hasil curian. Demikian pula, ruh dan tubuh berbagi rasa sakit dan sukacita di dunia ini dan di akhirat. Tanpa tubuh yang cocok untuk akhirat, bagaimana kenikmatan fisik surga atau sakitnya api neraka bisa dirasakan sepenuhnya? Allah yang menciptakan atom-atom tubuh dari tiada, tentu berkuasa menghimpunnya kembali. Sedekah jariyah adalah konsep indah tentang pahala yang mengalir terus. Membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, masjid, sumber air, sekolah, dan institusi sosial akan terus mengalirkan pahala bagi pembangunnya selama bangunan itu berdiri dan dimanfaatkan manusia. Ini adalah investasi abadi yang diajarkan Nabi. Begitu pula karya tulis dan ilmu yang ditinggalkan para ulama. Setiap kali ilmunya dibaca dan diamalkan, pahala mengalir kepada sang penulis di alam kuburnya. Ruh yang telah pergi tidak membutuhkan permen, sesajen makanan, atau foto yang dipajang. Jika Anda benar-benar ingin menghormati mereka, maka kunjungi kuburan mereka. Ucapkan salam dan lembutkan hati Anda mengingat kematian. Biarkan lidah Anda basah dengan doa dan istighfar untuk mereka, dan biarkan mata Anda meneteskan air mata kasih sayang. Ini adalah hadiah sejati yang sampai kepada mereka di dunia sana. Satu-satunya mata uang yang berlaku dan bernilai di alam barzah. Alam semesta fisik yang kita tinggali ini berada di tingkat rendah. Di atas dunia materi ada 7 langit yang berlapis seperti kulit bawang. Satu membungkus yang lain. Jarak perjalanan antara setiap langit digambarkan sebagai 500 tahun perjalanan. Bulan, bintang dan planet-planet dalam galaksi kita masih berada di bawah langit pertama. Di atas 7 langit itu ada kursi, pijakan kekuasaan Allah yang luasnya melampaui gabungan langit dan bumi. Seperti disebut dalam ayat kursi, kekuasaannya meliputi segalanya. Di atas kursi, barulah terdapat Arsy Al-Azam. Secara ilmiah, kita bisa menarik analogi untuk memahami skala ini. Langit pertama, atmosfer bumi hingga orbit bulan, 380.000 kilometer. Langit ini seperti kubah yang dihiasi bintang bagi pandangan mata telanjang. Langit kedua, skala tata surya, 150 juta kilometer ke matahari. Langit ketiga, ruang antar bintang, jarak tahunan cahaya ke bintang terdekat. Langit keempat, skala galaksi Bima Sakti, diameter 100.000 tahun cahaya. Langit kelima, skala grup lokal galaksi, termasuk Andromeda. Langit keenam, skala gugus super, supercluster, Virgo, dan Laniakea. Langit ketujuh, keseluruhan alam semesta yang teramati, Observable Universe, 13,8 miliar tahun cahaya. Dan Al-Quran menyatakan, kami membangun langit dengan kekuasaan, dan kami pasti meluaskannya, sebuah konfirmasi ajaib tentang teori ekspansi alam semesta. Namun, menurut hadis, perbandingan antara 7 langit dan bumi dengan kursi Allah hanyalah seperti sebuah cincin besi yang dilemparkan di tengah padang pasir luas. Padang pasir itu adalah kursi, dan cincin itu adalah seluruh alam semesta kita. Ini menunjukkan betapa kecilnya eksistensi materi kita di hadapan keagungan ilahi. Kita semua pasti akan melalui detik terakhir itu. Semoga Allah meneguhkan lisan kita menjawab, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Tinggalkan amin di komentar. Jangan lupa like dan subscribe.
agar kita sama-sama menata langkah menuju surga. Karena setiap kali kamu klik like, setiap kali kamu tulis doa di komentar, dan setiap kali kamu subscribe, itu bisa menjadi amal jariah karena membantu menyebarkan pengingat kematian.